Syekh Abdul Qadir Jailani pernah berwasiat menasihati bagi siapapun yang ingin hidupnya tenang, hidupnya tentram, hidupnya bahagia dalam kondisi apapun dunia yang kemudian sedang dijalaninya. Syekh Abdul Qadir Jailani mengingatkan kita, menasihatkan kepada kita tidak mudah bersumpah atas nama Allah, baik dalam keadaan benar maupun salah. Kalau atas nama Allah sumpahnya, itu ada sebuah konsekuensi. Bahkan kalau orang bersumpah dan sumpahnya salah, palsu, maka kemudian ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, semua orang mengharapkan hidupnya bahagia, tenang, sukses tidak hanya dunia tapi juga selamat di akhirat. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, kadang-kadang keinginan kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kadang-kadang kehidupan kita ada kerikil, ada kemudian gangguan, ada sesuatu yang membuat kita gegana, galau, gelisah, dan merana. Maka kemudian hidup tenang dan tentram ini menjadi sebuah cita-cita dan menjadi sesuatu yang langka di dalam kehidupan dunia modern yang kemudian identik dengan glamor, identik dengan hedon, identik dengan menggantungkan ketenangan dan ketentraman dengan sesuatu yang bersifat materi atau yang bersifat duniawi. Ada 10 wasiat atau nasihat yang disampaikan oleh Sultanul Aulia, pemimpinnya para wali, para kekasih Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang disampaikan oleh dzurriyyahnya, anak keturunannya, salah satunya adalah Dr. Muhammad Fadil Al-Jilani Al-Hasani, mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani pernah berwasiat menasihati bagi siapapun yang ingin hidupnya tenang, hidupnya tentram, hidupnya bahagia dalam kondisi apapun dunia yang kemudian sedang dijalaninya, paling tidak lakukanlah kemudian 10 hal. Yang pertama, Syekh Abdul Qadir Jailani mengingatkan kita, menasihatkan kepada kita tidak mudah bersumpah atas nama Allah, baik dalam keadaan benar maupun salah. Seringkali kita ini gampang, wallahi, billahi, demi Allah. Kadang-kadang sering bersumpah, itu kadang-kadang ingin menutupi sesuatu yang sesungguhnya boleh jadi menjadi sebuah alasan bagi kita. Maka jangan sering-sering, jangan terlalu gampang bersumpah, karena Allah, atas nama Allah itu sesuatu yang agung. Jangan dibuat gampang untuk bersusah, kecuali memang dalam kondisi yang mendesak, yang tidak mungkin kita meyakinkan orang kecuali bersumpah dengan atas nama Allah. Karena boleh jadi Allah kita jadikan sumpah sebagai mainan gitu ya. Kalau orang Arab itu kan dikit-dikit wallahi dalam hal yang sepele, dan itu padahal mengatasnamakan Allah. Kalau atas nama Allah sumpahnya, itu ada sebuah konsekuensi. Bahkan kalau orang bersumpah dan sumpahnya salah, palsu, maka kemudian ada hukuman di dalam Islam, misalkan harus berpuasa 3 hari berturut-turut. Yang kedua, Syekh Abdul Qadir Jailani mewasiatkan kepada kita, menasihatkan kepada kita, kalau mau hidupnya tenang dan tentram adalah jauhi berbohong, baik dalam keadaan bergurau maupun serius. Sebab kalau sudah berbohong sekali, maka kita akan butuh berbohong yang kedua untuk menutupi kebohongan kita yang pertama. Ada keresahan hati, ada kekhawatiran, ada was-was. Bahkan yang menarik, Rasulullah mengatakan, wa iyyakum bil kadbi, hendaklah kalian jauhkan diri dari berbohong, karena kalau orang sudah sekali, 2 kali, 3 kali, bohong menjadi sebuah kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, kemudian menjadi lebih susah untuk kemudian menghilangkan penyakit kebohongan ini dalam hati kita, sehingga hati kita sakit, hati kita kemudian menjadi tidak bening, sehingga yang muncul adalah keresahan, was-was, dan jauh dari ketenangan dan ketentraman. Yang ketiga, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan
hendaklah kalian menepati janji kalau mau hidup tenang dan tentram. Bab kalau orang sudah kemudian berjanji dia tidak tepati, akan menjaga merusak keharmonisan silaturahmi di antara sesama manusia. Orang yang sudah tidak menepati janji, maka hubungan-hubungan dengan sesamanya, dengan keluarganya secara hablum minan nas kemudian akan dirusak, dan biasanya akan menimbulkan hal-hal yang lain yang dapat merusak ketenangan dan ketentraman seseorang. Maka timbulnya nanti ada fitnah, dan gara-gara tidak menepati janji orang marah, orang kemudian suudzon dengan kita, dan itu merusak. Itu bagian dari yang akan mengotori hati kita. Outputnya adalah ketenangan dan ketentraman akan menjauhi diri kita. Yang keempat, jangan melaknat Allah, jangan melaknat makhluk Allah. Ini sesuatu yang seringkali tanpa sadar atau mudah sekali terucap dari lisan kita. Gampang sekali melaknat ya, dengan ucapan-ucapan yang kurang pantas gitu. Ketika kita sedang marah, ketika kita secara politik mungkin benci dengan kelompok yang lain, itu gampang sekali mengucapkan kata-kata yang intinya di dalamnya melaknat makhluk Allah. Makhluk Allah itu bisa sesama manusia, bisa makhluk Allah yang lain. Jangan gampang seperti itu, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karena itu akan mengeruhkan hatimu dan akan membuat hatimu tidak tentram dan nyaman lagi. Yang kelima, jangan mendoakan yang jelek pada orang lain, walaupun orang lain itu mungkin sudah memfitnah kita, sudah berbuat jahat sama kita. Sebab kalau kita kemudian mendoakan yang jelek, ya hati kita kemudian ada dendam. Hati kita kemudian sejatinya tidak bersih. Maka ada level-level di dalam Islam. Kalau ada orang berbuat jahat sama kita, sebenarnya Islam level paling bawah itu kita boleh membalasnya dengan balasan yang setimpal. Tapi kalau ini kita lakukan, apa bedanya kita dengan orang yang berbuat jangan yang kedua? Yang kedua, levelnya kita naikkan, tidak membalas tetapi kemudian kita maafkan dia. Levelnya dinaikin lagi, kalau mau tentram lagi kita maafkan dan kemudian kita lupakan kesalahan dia kepada kita. Dan yang istimewa itu yang dilakukan oleh Rasulullah dalam banyak kasus, tidak kita balas keburukan orang, kita maafkan kesalahannya, kita lupakan kesalahannya, dan kemudian kita doakan dengan doa-doa terbaik. Kalau ini sudah kita bisa lewati, kita bisa amalkan, kita akan menjadi pribadi yang hatinya bening, hatinya lembut, dan ketenangan serta ketentraman batin pasti menjadi buahnya. Yang keenam, jangan kemudian menjadi saksi bagi orang lain, atau kemudian mensupport, mendorong orang agar kemudian dia gampang memvonis, menghukumi orang lain sesat, menghukumi orang lain syirik, menghukumi orang lain bid'ah dan sebagainya. Sebab kalau ini kemudian terus kita lakukan, maka ada iri, ada dengki, ada gampang kemudian merasa benar sendiri, dan itu ciri-ciri penyakit hati, dan itu akan menjadi tidak tenang kita, menjadi pendendam, menjadi gampang menang sendiri dan merasa orang lain kemudian lebih rendah dari kita dan sebagainya. Jangan mendoakan jelek pada orang lain. Dan kemudian yang keenam, jangan menjadi saksi atau bahkan memprovokasi orang untuk kemudian gampang memberikan judgment. Jangan memberikan label bahwa dia neraka, bahwa dia sesat, dia bid'ah dan sebagainya. Yang ketujuh, jauhkan pandanganmu pada maksiat. Jadi kalau mau hati tenang, tentram, jauhkan pandangan kita, pendengaran kita dari sesuatu yang mengotori hati, ya, dari kemaksiatan. Agar apa, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, jiwamu agar naik ke langit, jiwamu agar tenang, hatimu agar bening, sehingga kemudian ketentraman akan muncul. Yang kedelapan, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mewasiatkan kita, jangan kalian bersandar kepada makhluk dalam keadaan, dalam hajat yang besar maupun yang kecil. Kenapa? Kalau kita membiasakan diri bergantung, bersandar kepada makhluk, karena makhluk itu tempatnya, karakternya kurang, karakternya salah, karakternya tidak sempurna, maka pada titik tertentu akan kecewa kita.
Jadi jangan menyandarkan diri kepada sesuatu yang sesuatu itu pun masih bersandar kepada yang lain. Maka hanyalah kalian bersandar kepada zat yang qiyamuhu binafsih, zat yang berdiri sendiri, tidak membutuhkan yang lain, bahkan mengerawat atau mengayomi yang lain, itu Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita bergantung. Allahus Shomad, tempat bergantung yang paling kokoh adalah Allah. Tapi kalau mau tenang hidup kita, jangan pernah bergantung, bersandar, menggantungkan kehidupan kita kepada makhluk apapun itu, siapapun itu, mau orang tua kita, mau atasan kita, mau pemimpin kita, pasti nanti akan timbul kekecewaan karena memang tidak sempurna sifat makhluk itu. Yang 9, jangan engkau rakus, jangan engkau tamak kepada hal-hal yang ada pada orang lain atau yang kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Hidupmu jadilah pribadi yang wara, jadilah pribadi yang zuhud, jadilah pribadi yang kemudian memiliki sesuatu tidak apa-apa, tapi hati kita tidak attachment, tidak melekat kepada sesuatu itu, tidak hubbud dunya. Sehingga kalau orang sudah hubbud dunya, kemudian muncul kerakusan, tidak ada pernah kata cukup, maka gelisah terus walaupun mungkin Allah sudah berikan titipan jabatan, harta yang berlimpah, terus tamak itu tidak akan pernah ada habisnya. Bahkan Rasulullah mengatakan tanda atau yang bisa membatasi orang yang tamak adalah tanah atau kuburan atau kematian. Maka kalau mau tentram, mau tenang, jadilah pribadi yang qanaah, jadilah pribadi yang zuhud, jadilah pribadi yang wara, yang kemudian jangan tamak, jangan rakus, jangan hubbud dunya. Dan terakhir, kalau mau hidup kita tenang, jadilah pribadi yang tawadhu lahir dan batin. Kenapa disebut lahir dan batin oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Boleh jadi orang secara dohir tawadhu, ya, sopan santun, mungkin kemudian membungkuk ketika ketemu orang yang lebih tua atau atasannya, tapi boleh jadi batinnya dia takabur, batinnya dia kalau dia bukan atasan ngapain saya. Jadi lahir dan batin menjadi pribadi yang tawadhu. Karena apa? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, barang siapa tawadhu lahir dan batin lillah, karena Allah, maka bal rafa Allah, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Kita nggak perlu lagi untuk menjadi diri orang lain, untuk kemudian memakai topeng dengan segala macamnya untuk dapat apresiasi dan membuat senang orang. Kalau orang tawadhu itu rendah hati, ya dia akan melakukan apapun sesuai dengan apa yang dia inginkan, sesuai dengan kondisi batinnya. Dia nggak perlu lagi cari muka, dia nggak perlu lagi pamer, sehingga hatinya tenang. Karena dia persembahkan hidupnya ketika dia berbuat baik itu untuk Allah, bukan untuk apresiasi manusia. Itulah 10 wasiat, nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani yang insya Allah kalau kita amalkan, kita lakukan ini dalam kehidupan sehari-hari, tenanglah kita, tentramlah kita, bahagialah kita. Walaupun boleh jadi kita tahu yang namanya dunia, kemudian selalu ada apa yang kita harapkan kadang tidak tercapai, tapi kalau 10 ini jadi pegangan, insya Allah kita akan bisa hidup tenang, tentram di dunia, dan insya Allah akan menghantarkan kita dapat salam keabadian dan ketenangan yang lebih kekal di akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi dalam tema-tema yang lain. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.